إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan pembahasan yang merupakan pembahasan tambahan tentang sifat yang sangat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-hilm, ya, yang diterjemahkan dengan sifat santun. Adapun hadis terakhir yang kita telah baca pada pertemuan yang lalu adalah pesan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala seorang lelaki meminta wasiat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab," faraddada miraran qala la taghdab. Ya, Nabi SAW mengatakan jangan engkau marah. Dan lelaki ini terus meminta wasiat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terus mengulang wasiat beliau, la taghdab, jangan engkau marah. Ini hadis yang terakhir yang kita baca ya dalam buku yang jadi panduan kita. Ini nomor hadis 48. Kita insyaallah akan lanjutkan pada pembahasan hadis 49. Hadis 49 hadis siapa di buku antum? Hadis Abu Hurairah 49. Bukan. Hah? Hadis siapa? Abu Hurairah. Di sini Abu Hurairah juga. Setelah Abu Hurairah. Baik, hadis 49 ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang beriman juga senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian pada dirinya, pada anaknya, ya, selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Sampai kelak tatkala ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ia tidak memiliki satu dosa pun. Ya, di mana hadis ini seingat saya sudah pernah kita baca di sini. Hah? Atau salah dalam penomoran beliau? Atau mirip ya? Mirip ya? Karena di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tidak memberikan syarat ya terkait dengan hadis yang mulia ini. Ya, di mana ini merupakan sunnatullah subhanahu wa taala atas
hamba-hambanya, ya, di mana seorang hamba yang beriman, ya, baik lelaki maupun perempuan, akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya ujian tersebut adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang ia lakukan. Ya, baik ujian terkait dengan dirinya maupun ujian terkait dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seorang yang beriman itu selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pernah kita sampaikan bahwa tidak benar tatkala seorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya ia tidak diuji. Ini tidak boleh. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah engkau uji aku. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena doa ini bertentangan dengan sunnatullah, yang mana setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ujian tersebut sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Alif Lam Mim, apakah manusia mengira, kata Allah. Apakah manusia mengira hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Setelah mereka mengucapkan kami beriman, kemudian Allah biarkan mereka dan Allah tidak uji mereka. Apakah manusia mengira akan seperti ini? Setelah mengatakan beriman, kemudian Allah tidak menguji? Ini tidak mungkin, kata Allah. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ujian tersebut siapa yang jujur dalam imannya, siapa yang dusta dalam imannya. Jadi keimanan seorang tatkala dia ikrarkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji. Pasti akan Allah uji. Maka tidak boleh seorang berdoa kepada Allah, ya Allah jangan uji aku. Ini bertentangan dengan apa? Sunnatullah. Sebagaimana tidak boleh seorang meminta untuk diuji. Ini pernah kita bahas. Tidak boleh seorang mengatakan, ya Allah uji aku. Dia bahasa kita di Medan sok jago, ya. Ya Allah uji aku. Ini tidak boleh. Ya, pernah kita nukilkan sebuah hadis tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam berkunjung kepada seorang sahabat yang sedang sakit parah. Ya, yang sedang sakit parah, kurus, sangat kurus. Maka tatkala Nabi SAW melihatnya dengan kondisi sakitnya begitu parah, Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah? Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Apa yang kau ucapkan? Dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya adalah dosa yang aku lakukan di dunia ini, yang dengannya engkau bisa menghukumku nanti di akhirat, maka jangan hukum aku di akhirat, tapi hukumlah aku di mana? Di dunia. Ya. Jadi kalau adalah dosa yang engkau hendak menghukumku di akhirat, jangan engkau hukum di akhirat. Ya, mungkin sahabat ini mengucapkan ini karena dia tahu bahwa hukuman di akhirat itu jauh lebih berat daripada hukuman di mana? Di dunia. Tak sebanding. Sakitnya, pedihnya, merananya itu tidak sebanding antara sakit di akhirat, merananya di akhirat dengan sakit dan merananya kita di mana? Di dunia. Ya, kadang kita sedih di dunia kan, tapi kita masih bisa makan. Ya, kadang kita sakit di dunia, kita masih bisa tersenyum. Sakit ini datang teman, terhibur kita bisa tersenyum. Tapi kalau di akhirat tidak bisa seperti ini. Maka sahabat ini mungkin meminta kepada Allah SWT karena menyadari bahwa hukuman di akhirat itu tidak sebanding dengan hukuman di dunia. Maka dia minta kepada Allah, kalau seandainya engkau hendak menghukumku karena dosaku di dunia ini, maka hukum aku sekarang di dunia ya Allah. Jangan engkau hukum aku di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya sehingga ia sakit parah karena dosa manusia itu pasti banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, menasihatinya, la taf'al, jangan kau lakukan, jangan kau minta seperti itu. Kalian tidak akan sanggup. Karena kalau seandainya setiap dosa dihukum di dunia, maka kita enggak akan bisa hidup tentram di dunia ini. Tapi mintalah sallallahu al-afiyah. Mintalah keselamatan. Mintalah apa? Afiyah, keselamatan. Karena tidak ada sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan seorang hamba kecuali afiyah, keselamatan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Jadi ujian itu pasti. Ya, ujian itu pasti.
Ya. Karenanya Nabi kita yang mulia SAW bersabda dalam hadis yang pernah kita bahas, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kenapa para nabi ujiannya paling berat? Karena iman mereka jauh lebih tinggi, jauh lebih sempurna, jauh lebih besar daripada kita, maka ujiannya lebih berat. Kemudian orang yang seperti mereka, artinya di bawah mereka, kemudian orang yang di bawah mereka, ini menunjukkan semakin tinggi iman kita, maka ujian semakin berat. Benar kata pepatah, semakin tinggi batang pohon, semakin kuat angin menerpa. Nah ini, tinggal kita kuatkan akar kita, iman kita, sehingga kita tidak akan iman kita tidak akan goyah atau tidak akan patah. Jadi ini ujian, ya, ini ujian. Maka salah satu di antara hal untuk menguatkan keimanan kita atau menguatkan jiwa kita tatkala kita diuji adalah dengan membaca janji-janji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bisa bersabar tatkala diuji. Kemudian juga membaca dan melihat orang-orang yang jauh lebih utama dari kita yang ujiannya jauh lebih berat. Ya, maka pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah juga bacakan sebuah hadis tatkala beberapa orang sahabat datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang begitu beratnya yang mereka alami dari siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada mereka. Di antaranya Khabbab bin Arat datang kepada Nabi SAW, ya, di mana punggung beliau dibakar dengan menggunakan lempengan-lempengan besi yang sudah memerah, ya, terasa berat. Sehingga mereka datang, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ya Rasulullah, ala tastansir lana. Ya Rasulullah, doakan kami, ya Allah, mintalah kemenangan untuk kami. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Nabi ceritakan tentang orang-orang yang dahulu yang diuji oleh Allah karena mempertahankan iman lebih berat daripada apa yang kalian alami saat ini, untuk menguatkan hati mereka. Ya, jadi ujian itu pasti akan dialami oleh setiap kita. Ya, tergantung kepada kuat atau tidaknya iman kita, besar atau tidaknya iman kita, sehingga ujian itu setimpal dengan keimanan kita. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi wa mali. Baik terkait dengan jiwanya, dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maupun anaknya atau keluarganya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita, tapi Allah menguji kita melalui anak kita. Atau Allah SWT menguji kita melalui istri kita. Atau Allah SWT menguji kita melalui kerabat kita. Ujian itu pasti. Ya. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali bersabar. Tatkala diuji kita bersabar kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala dari Allah SWT dan introspeksi diri. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Hadis ke 49 dari kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Yang tujuannya kenapa terus diuji dan diuji agar kiranya hamba ini nanti bertemu dengan Allah dia tidak memiliki apa? Dosa. Bahkan dalam sebuah hadis yang pernah kita bahas, semua ujian itu akan menghapus dosa kita sekalipun duri yang menusuk kaki kita. Apapun kesulitan yang kita alami, perasaan berat yang kita rasakan, ini menghapus apa? Menghapus dosa. Supaya nanti tatkala kita bertemu dengan Allah, kita tak punya dosa lagi. Tinggal menerima apa? Pahala. Makanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita, artinya hidup kita nyaman, lempang, tenang, sedih tak pernah, ya kan? Merasa takut tak pernah, merasa was-was tak pernah, sakit tidak pernah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini bisa-bisa istidraj. Ya, ini bisa-bisa istidraj. Makanya kalau kita lihat semakin orang itu kafir kepada Allah, kadang-kala semakin jauh ujian dari mereka. Semakin jahat dia, semakin kafir dia, semakin tak pernah sedih dia hidup di dunia ini. Karena Allah biarkan. Allah biarkan dia sampai pada waktunya nanti Allah akan siksa dia. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kita pernah nukilkan juga bagaimana Firaun tidak diuji oleh Allah dengan penyakit.
Ya, tidak diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tidak diuji oleh Allah sama sekali dengan kesedihan. Tapi apakah menunjukkan Fir'aun itu orang baik? Tidak. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan ketakutan. Nabi Musa diuji oleh Allah SWT dengan kesedihan. Nabi Musa diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Ya, karena Nabi Musa adalah pilihan Allah. Ya, ini khani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa orang yang hidup tentram di atas muka bumi ini tanpa diuji, tanpa kesedihan, tanpa masalah, jangan kita sangka mereka adalah orang yang selamat. Maka kita harus mawas diri. Kita harus mawas diri. Ya, karena Nabi kita yang mulia SAW katakan di dalam hadis yang mulia ini akan senantiasa diuji pada dirinya, pada anaknya, keluarganya, sampai ia nanti bertemu dengan Allah, ia tidak memiliki apa? Dosa. Habis dosanya karena sudah diuji oleh Allah SWT. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Hadis berikutnya, hadis ke nomor 50. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qadima Uyainah bin Hisn فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. Abdullah bin Abbas berkata, Uyainah bin Hisn al-Fizari, ini salah satu di antara tokoh Arab. Uyainah bin Hisn, salah satu di antara bangsawan Arab, datang ke kota Madinah. Kemudian ia menginap di rumah anak saudaranya, berarti keponakan, yang bernama Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar, dan Al-Hur bin Qais ini keponakan Uyainah bin Hisn al-Fizari, termasuk di antara orang-orang yang Umar radhiyallahu ta'alaan mendekatkan mereka pada majelisnya. Artinya Al-Hur bin Qais ini termasuk orang-orang kepercayaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yang selalu dipanggil untuk bermusyawarah, yang selalu dipanggil oleh Umar untuk meminta pendapat terkait dengan kebijakan-kebijakan negara. Ya. Ini Al-Hur bin Qais. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi, dan para penghafal Al-Qur'an adalah orang-orang yang senantiasa menjadi teman duduknya Umar bin Khattab dan teman bermusyawarahnya, baik mereka kuhulan, orang yang sudah tua, maupun masih pemuda. Jadi ashabul qurra, al-qurra di sini disebut dengan penghafal Al-Qur'an. Tapi berbeda penghafal Al-Qur'an di zaman kita dengan penghafal Al-Qur'an di zaman sahabat, berbeda. Penghafal Al-Qur'an di zaman kita mayoritasnya menghafal lafaznya. Ya, menghafal dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, menghafal kalimatnya. Ya, dihafal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, kemudian sampai surat An-Nas dia hafal semuanya, hafal. Tatkala diuji dia hafal. Tapi tanyakan kepada yang tafsirnya, mungkin banyak di antara mereka yang tidak apa? Tidak memahami tafsirnya. Bahkan mungkin terjemahannya juga tak tahu. Jadi sekedar hafal apa? Lafaz, ayatnya hafal. Ini banyak para penghafal Quran di zaman kita. Dan ini bagus, ya. Dalam artian menghafal Al-Quran, sekedar menghafal lafaznya itu sudah cukup satu kemuliaan. Tapi hendaknya disempurnakan dengan sesuatu yang jauh lebih sempurna dan lebih mulia. Makanya penghafal Al-Quran di zaman sahabat itu, sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kami Al-Quran, yakni para sahabat Rasulullah SAW. Mereka kalau menghafal Al-Quran, maka mereka tidaklah melewati 10 ayat untuk menghafal ayat ke-11, 12, 13, kecuali setelah memahaminya dan mengamalkannya. Nah, ini penghafal Al-Quran zaman sahabat. Jadi mereka hafal 10 ayat. Pilih surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat
10. Mereka hafal. Setelah hafal, mereka pelajari tafsirnya. Penjelasannya apa maksudnya ini? Mungkin kalau kita pelajari terjemahnya, apa arti daripada 10 ayat yang kita hafal ini? Setelah tahu artinya, kalau mereka tidak butuh tahu arti karena mereka orang Arab, maka mereka pelajari tafsirnya. Isi kandungan ayat ini apa? Maksudnya apa? Diturunkan kapan? Sebab turunnya apa? Mereka pelajari 10 ayat ini setelah mereka hafal. Setelah itu, jika seandainya di sana ada tuntutan untuk diamalkan, maka mereka amalkan. Baru setelah selesai itu, mereka masuk menghafal ayat ke 11. Kalau kita kan enggak. Sekarang orang berlomba-lomba uji coba teori menghafal Al-Quran dengan cepat. Lembaga penghafal Al-Quran di sana, lembaga tahfidz Al-Quran, 3 tahun khatam dikejar. Di lembaga sana 2 tahun pindah ke sana. Lembaga sana 1 tahun pindah ke sana. Bahkan ada 1 bulan saya dengar hafal Quran. 1 bulan. Ini luar biasa. Bagus-bagus, tapi tujuan Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dibaca atau dihafal begitu saja. Ya. Makanya apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, jangan kalian membaca Al-Quran seperti seorang menaburkan pasir. Jangan kalian membaca Al-Quran seperti orang membaca syair. Seperti orang membaca syair. Ya. Kifu inda ajaibihi wa harriku bihil qulub. Coba berhentilah kalian pada hal-hal yang menakjubkan dalam Al-Quran. Ini tentunya tidak bisa kita pahami kecuali mengetahui artinya. Artinya tatkala kita membaca Al-Quran, kemudian kita merasa di sana ada sesuatu yang kita tertarik dengannya, maknanya sangat luar biasa dan mungkin menggerakkan hati kita untuk mengetahui maksudnya apa, maka berhenti di sana kata beliau. Dan coba cari tujuan maksudnya apa, coba cari pelajaran di sana. Harriku bihil qulub, coba gerakkan hati kalian sehingga hati kalian hidup tatkala membaca Al-Quran. Wala yakun hammu ahadikum akhir suratin, dan jangan sampai niat terbesar kalian di dalam membaca Al-Quran adalah akhir surat, khatamnya ini kejar. Itu kata Abdullah, pesan dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita kan tidak. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bisa kejar-kejaran dengan teman kita, siapa yang paling dulu apa? Khatam kan gitu. Kan sampai mana? Juz 15. Wah, saya harus 20 besok. Ngejar. Padahal sudah diingatkan oleh para sahabat, jangan tujuan kalian adalah akhir surat. Bahkan kalau kita baca, ini target satu duduk 1 juz. Baca, udah lama kali. Tengok berapa halaman lagi ya, kan gitu. Oh, sedikit lagi, kejar lagi. Anjir. Ini sudah diperingatkan oleh para sahabat dari dahulu. Sehingga akhirnya Quran itu tidak menjadi sesuatu yang hidup di hati kita. Sekedar baca. Quran dijadikan sebagai sarana untuk dibuka acara-acara besar. Tapi Quran tidak berpengaruh sama sekali pada mereka. Kalau ada acara itu kayaknya kurang sah kalau tidak diawali dengan baca Quran, kan gitu kan. Bahkan jauh-jauh kori-kori itu dipanggil, dikasih harga atau bayaran yang mahal, hanya melantunkan beberapa ayat. Tapi apakah kemudian berpengaruh? Tidak, karena tatkala dibacakan mereka tidak paham apa maksud yang dibacakan di hadapan mereka. Ini hendaknya diperhatikan oleh kita, ya mungkin bahasanya lebih menyempurnakan apa mungkin yang sekarang ini sudah mulai ada pergerakan di kalangan kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran. Bagus, tapi lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi, digerakkan untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran. Ya. Ada sebuah ungkapan, saya terlupakan apakah itu dari sabda Nabi SAW atau perkataan sebagian ulama atau sahabat, diceritakan bahwa di akhir zaman Al-Quran itu hanya tulisan. Orang membacanya hanya sekedar tulisan. Benar. Bahkan kalau kita cek, banyak di antara kita surah Al-Fatihah membacanya puluhan tahun, tapi artinya belum tahu. Puluhan tahun kita baca Fatihah itu.
Hafal Fatihah itu hampir gimana ya? Bentuk hafalannya itu nggak pernah salah kalau baca Fatihah. Nggak pernah salah. Ya. Coba ada imam salah baca Fatihah? Mungkin kalaupun ada 1.000.001 lah yang salah. Hafalannya itu betul-betul kata sebagian pepatah seperti memahat di atas batu. Karena puluhan tahun kita membacanya setiap rakaat. Tapi coba terjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh iya, apa artinya Ustaz ya? Enggak tahu. Artinya apa itu? Kenapa tidak tertarik? Ya, karena selama ini kita membacanya sekedar ya menegakkan huruf-hurufnya saja. Orang belajar tajwid, makhraj tajwid luar biasa. Dan ini bagus saya katakan, tapi coba usahakan dengan lebih sempurna, menyempurnakan lagi. Ya, berusaha semaksimal mungkin agar lidah dan mulut ini lurus di dalam membaca makhraj dan tajwid itu. Bagus. Tapi apakah setelah selesai itu kemudian selesai? Ya, setelah bagus bacaan Al-Qur'annya, setelah khatam membaca Al-Qur'an, khatam menghafal Qur'an, selesai begitu saja, apa gunanya? Karena tujuannya adalah tujuan terbesar Al-Qur'an diturunkan adalah untuk diamalkan. Ini tujuan terbesar, bukan sekedar dibaca tapi untuk diamalkan. Makanya istilah qurra, para penghafal Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an dalam hadis ini itu tidak sama dengan istilah qurra di zaman kita, qori di zaman kita. Ashabul qurra dahulu sistem menghafalnya itu berbeda. 10 ayat dihafal, tidak masuk pada ayat ke-11 kecuali sudah dihafal, sudah dipahami, bahkan sudah diamalkan. Ini luar biasa. Ya. Maka qurra ini, para penghafal Al-Qur'an ini di zaman Umar bin Khattab menjadi orang-orang yang senantiasa mendampingi Umar bin Khattab dan senantiasa dipanggil Umar bin Khattab untuk bermusyawarah. Apakah dia orang tua ataupun muda, Umar tidak membedakan. Ya, sekalipun dia adalah seorang yang masih muda, tapi kalau paham Al-Qur'an, hafal Qur'an, itu dipanggil oleh Umar dalam bermusyawarah untuk memutuskan kebijakan-kebijakan besar di negara Islam. Maka termasuk perawi hadis ini Abdullah bin Abbas, sampai ahli musyawarah Umar, ashabu Badar, sahabat-sahabat yang ikut di perang Badar, itu protes kepada Umar bin Khattab. Orang-orang yang janggutnya sudah putih, yang ikut perang Badar, ikut perang Uhud bersama dengan Rasulullah, ulama-ulama besar para sahabat dipanggil, bersama dengan mereka juga dipanggil Abdullah bin Abbas, rawi yang menceritakan kisah ini. Padahal dia masih sangat muda belia, sangat muda. Maka para tokoh-tokoh sahabat protes kepada Umar bin Khattab. Mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau panggil Abdullah bin Abbas bersama dengan kami dalam musyawarah negara, padahal kami punya anak-anak yang seumur dengan dia. Kenapa engkau istimewakan dia dari anak-anak kami? Panggil juga anak-anak kami yang seumuran dengan dia. Kenapa dia pula diistimewakan? Maka Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada tokoh-tokoh sahabat bagaimana kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Suatu hari Umar memanggil mereka. Kemudian Umar bertanya, apa pendapat kalian tentang firman Allah SWT, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Surat An-Nasr. Menurut kalian apa maksud daripada surat ini? Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, memeluk agama Islam berbondong-bondong. Semua kabilah di Jazirah Arab datang ke kota Madinah mengikrarkan Islam mereka di hadapan Nabi SAW. Apabila engkau melihat ini ya Muhammad, datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, engkau melihat orang-orang banyak masuk ke dalam Islam, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah kepada Allah SWT dengan memujinya dan mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kau lakukan. Innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Menurut kalian ayat ini apa maksudnya? Maka tokoh-tokoh para sahabat yang ikut perang Badar
tokoh-tokoh tua di kalangan para sahabat mengatakan ini merupakan ayat yang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah perintahkan Nabi untuk memperbanyak ibadah, untuk banyak memuji Allah, untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua komentar. Ada yang diam. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Hai Abdullah bin Abbas, apakah seperti itu menurutmu surat itu maksudnya?" Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Bukan itu maksudnya. Apa menurutmu maksudnya? Kata Abdullah bin Abbas, surat itu mengisyaratkan telah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Jika seandainya kemenangan Allah telah tiba, penaklukan kota Mekah telah diberikan oleh Allah, dan orang-orang telah masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, maka di saat itu ajalmu telah dekat ya Muhammad. Itu isyarat ayat. Ini pemahaman yang sangat luar biasa dari seorang anak muda bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Makanya Umar mengatakan, ini dia buktinya. Coba lihat. Ini tidak sama dengan anak-anak kalian. Seorang pemuda yang memiliki ilmu yang dalam, seorang pemuda yang memiliki hati yang luar biasa. Ya, ini seorang pemuda. Ya, ini sekalipun masih muda tapi ini kedalaman ilmunya. Maka wajar jika seandainya Umar bin Khattab, anak muda yang beliau panggil adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ini semua berkat doa siapa? Nabi kita yang mulia sallam. Karena Nabi sallam mendoakan luar biasa kepada Abdullah bin Abbas, ya. Kata Abdullah bin Abbas, suatu malam aku menginap di rumah tanteku, bibiku Maimunah. Maimunah adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi satu malam beliau masih kecil, ya, menginap di rumah bibinya. Tidur satu bantal dengan Nabi SAW. Masih sangat kecil, satu bantal dengan Nabi. Dia masih sangat kecil, dia bertekad malam itu dia tidak akan tidur, memperhatikan bagaimana gerak-gerik siapa? Rasulullah SAW. Masih kecil. Kita umur 8 tahun ngapain? Main kelereng ya, main bola, mandi sungai. Sahabat ini enggak. Akhirnya diperhatikan Nabi SAW. Kemudian dia paham bahwa Nabi ini akan sholat malam, maka dia persiapkan bejana. Bejana disiapkan airnya. Jadi kalau Nabi bangun malam, Nabi tidak susah-susah lagi cari air, cerdas anaknya. Maka tatkala Nabi bangun, Nabi lihat, untuk hajat, untuk air untuk buang hajat, air untuk wudu, air bersuci sudah siap. Siapa yang menyiapkan ini? Tanya kepada bibinya, Abdullah bin Abbas. Maka Nabi SAW katakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan ia seorang lelaki yang memahami agama dan paham tafsir Al-Quran. Doa Nabi SAW. Kemudian dia sholat, ikut sholat sama Nabi SAW. Masih kecil, tidak dipaksa, dia sholat. Ngantuk-ngantuk. Si anak-anak wajar ya. Bahkan kita sudah tua juga sholat ngantuk. Ya, ngantuk itu manusiawi, enggak ngantuk malaikat ya. Tapi janganlah pula sering ngantuk ya. Ngantuk, maka apa yang dilakukan? Pertama dia berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Dia berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Maka Nabi tarik dia dari arah belakang, diputarkan dari arah belakang, kemudian diletakkan Nabi di sebelah kanan. Berarti posisi makmum itu berdiri di sebelah kanan imam. Kalau berdua, ya, kalau sholat berdua. Kemudian Nabi sholat malam panjang, dia ngantuk. Tatkala ngantuk, Nabi pegang ujung telinganya. Boleh, tidak masalah. Antum mengajari anak antum sholat, antum pegang ujung telinganya. Wah, antum ikut lagi. Tidak masalah. Ya, ini dilakukan Nabi sampai selesai. Berkat doa ini luar biasa akhirnya pemuda ini. Tapi bukan sekedar bersandarkan kepada doa. Wah, aku udah didoakan Nabi, tunggu aja lah. Enggak, berjuang dia untuk belajar. Masih muda dia bilang kepada teman-temannya, ayo belajar kita. Nabi sudah meninggal kan? Nabi sudah meninggal. Ayo kita temui itu sahabat-sahabat yang paham tentang Al-Quran, paham tentang hukum Islam. Kita belajar. Maka temannya bilang, alah urusan kau ya Abdullah bin Abbas. Kalaupun kita belajar dan pintar, nggak mungkin orang melihat kita. Sahabat-sahabat yang hebat-hebat itu masih banyak. Ya udahlah, kau main-main lah katanya. Dia pun pergi belajar.
pergi ke rumah seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ahli faraid. Dia berangkat menjelang zuhur. Di waktu orang tidur siang, berangkat. Sampai di rumah itu ditanya, mana majikan? Ya, ini Zaid bin Thabit. Istirahat tidur siang. Oh ya udah. Dia tunggu. Tidak diketuknya. Padahal dia siapa? Keponakan Rasulullah. Bukan keponakan, sepupu. Anak paman Rasulullah SAW. Dia termasuk keluarga dekat Nabi SAW. Akhirnya dia buka sorbannya, dia letakkan di depan pintu, dia duduk. Sambil diterpa oleh angin Madinah. Debu-debu berterbangan. Dia duduk menunggu gurunya keluar. Setelah menjelang waktu zuhur, maka Zaid pun keluar. Dia terkejut melihat, ada Abdullah bin Abbas. Ngapain antum di sini? Saya ingin belajar. Kenapa tidak engkau utus seorang saja untuk memanggilku sehingga aku datang ke rumahmu? Karena engkau termasuk keluarga siapa? Rasulullah. Tidak. Ya. Akhirnya mereka berdua berangkat ke mana? Ke masjid. Kendaraan cuma satu. Maka sang guru mengatakan, naik karena engkau lebih mulia dari aku. Ya. Maka apa kata Abdullah bin Abbas? Tidak. Engkau lebih mulia karena keilmuan dan umur. Engkau adalah guru kami, ulama kami. Silakan anda ini, aku yang nuntun. Padahal Zaid mengatakan, kamu yang naik, aku yang nuntun. Karena engkau keluarga Nabi. Tidak, engkau yang naik, aku yang nuntun. Ya, setelah dituntun sampai ke masjid, maka Zaid kemudian turun, kemudian mana tanganmu? Dilihat, kemudian dicium. Ya, beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi kami. Ya, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan orang alim di kalangan kami. Jadi tatkala dia nuntun, padahal dia keluarga Nabi, ya, bahasa kita mungkin keturunan darah biru, ya, terhormat ini, keluarga Nabi SAW. Maka dia mengatakan, beginilah kami diperintahkan memuliakan guru-guru kami, alim ulama di kalangan kami. Jadi dia yang naik, muridnya yang nuntun. Kemudian tatkala turun, Zaid bin Thabit mengatakan, mana tanganmu? Ditunjukkan, kemudian dicium. Maka beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi kami yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Abbas didoakan dengan doa yang sangat luar biasa. Sehingga benar beliau menjadi alim ulama yang sangat luar biasa. Sampai-sampai orang-orang mengatakan kalau seandainya orang Quraisy tidak memiliki kebanggaan kecuali Abdullah bin Abbas sudah cukup. Jadi pengajiannya itu karena saking banyaknya dia pisah. Yang masuk pertama yang ingin belajar tafsir Quran, masuk. Yang lain antri dulu di luar. Masuk yang belajar tafsir Quran. Apa masalah kalian? Dijelaskan. Pertanyaan, masalah, udah cukup, puas, keluar. Masuk yang ingin tahu sejarah umat, masuk. Dijelaskan sejarah umat manusia. Cukup, keluar. Masuk yang mau belajar hadis. Masuk belajar hadis. Selesai. Masuk yang mau belajar bahasa. Masuk yang mau belajar syair. Semua masalah dalam ilmu bisa dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ini pemuda yang sangat luar biasa. Ya, berkat doa siapa? Rasulullah. Maka seringlah kita mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan, ya. Ya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau. Jangan dimarahi kemudian disumpah serapah. Memang anak hantu. Ya kan? Memang enggak bisa baik kamu ini. Bandelnya luar biasa. Ya sudah. Jadilah seperti yang kita ucapkan. Saling mendoakan kebaikan. Bandel dia kita doakan, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kamu ini memang enggak bisa berubah orangnya. Ya memang enggak bisa berubah sampai akhir hayatnya nanti. Gara-gara doa kita. Kan bahaya ini ucapan. Nah ini, jadi saling mendoakan, khususnya generasi-generasi kita agar dinnya Allah SWT membimbing mereka kepada jalan yang baik untuk mereka dan untuk kita. Wallahu taala ala wa alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.